harusnya habis 1,9 miliar dolar membengkak menjadi 2,8 miliar dolar AS yang 2,8 menyebabkan bilion, pengerjaannya tak selesai-selesai. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia lah. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan, tanpa umur yang panjang, kita tidak boleh buat apa-apa pun di atas muka bumi ini. So, bersyukurlah dan alhamdulillah. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel iaitu Kilas Dunia. Saya sering juga mention daripada Kilas Dunia. Sangat bagus guys ya. Anda boleh pergi ke Kilas Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Kilas Dunia guys. Jangan lupa tu guys, jangan lupa ya. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah keluar dari NATO, Perancis memilih bersatu dengan RI kembangkan senjata ini. Wow, kenapa dia keluar daripada NATO guys, Perancis tersebut, dan dia mahu bergabung dengan Indonesia untuk kembangkan senjata yang dia ada tu. Wow. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Naval Group Prancis kapal garap alutsista mangkrak Malaysia banting setir buatkan Indonesia kapal selam. Avec de bonnes relations entre nos gens et de l'amitié entre nos peuples, nous voilà ensemble plus forts. Okey guys, untuk pemahaman saya, dia kata antara Indonesia dan Perancis ni ingin membuat kapal selam. Itu kalau daripada pemahaman saya tadi. Okey, kita sambung guys. Naval Group Prancis bakal sibukkan dengan proyek pembangunan kapal selam Indonesia. Seperti diketahui, bila Indonesia sedang bernegosiasi dengan Naval Group Prancis untuk 2 buah kapal selam Scorpion. 2 buah kapal selam Naval Group Prancis menjadi pelengkap proyek Rafale Indonesia, di mana kerjasama ini juga meluas ke bidang angkatan laut. Indonesia telah mengumumkan niat untuk membeli 2 kapal selam Scorpion buatan Prancis, kata Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Apalagi CEO Naval Group Pierre-Eric Paumelet sudah mengunjungi PT PAL Indonesia pada 9 Februari 2022. PT PAL Indonesia dan juga Naval Group akan melakukan kerjasama strategis pada pertemuan siang ini di gedung PIP PT PAL Indonesia pada Rabu 9 Februari 2022. Dengan dihadiri langsung oleh CEO Naval Group, Paris Mr. Pierre-Eric Paumelet beserta rombongan disambut oleh CEO PT PAL Indonesia Bapak Kaharudin Djanot beserta jajaran direksi dan juga CFP. Di sana Eric meninjau fasilitas galangan PT PAL. Kondisi KD Maharajalela usai di launching pun mangkrak juga diprotoli hingga karatan, di mana Eric memberikan apresiasinya karena fasilitas galangan kapal selam PT PAL siap untuk digunakan. Dalam kesempatan itu, CEO Naval Group memberi apresiasi terhadap kapasitas dan juga kapabilitas PT PAL dalam pembangunan kapal selam. Sementara itu, Dirut PT PAL Kaharudin Djanot menyampaikan bakal ada kerjasama strategis antara perusahaannya dengan Naval Group. Kedepannya diharapkan ada kerjasama strategis antara PT PAL Indonesia dan Naval Group khususnya dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia. Scorpion sendiri bukan kapal selam kaleng-kaleng. Ia termasuk kapal selam diesel elektrik yang paling senyap pergerakannya di bawah laut. Kemudian versi modifikasi Scorpion bisa meluncurkan rudal anti kapal ketika dalam mode menyelam. Scorpion juga sudah dipakai oleh AL Malaysia, yakni KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tunku Abdul Razak. Usai berhasil menggait Scorpion, Malaysia kemudian menjalin kerjasama lanjutan dengan Naval Group yang diwakili DCNS untuk membuat frigate Gowin Class. Proyek alutsista strategis ini ditandatangani Malaysia pada 2011 silam, di mana galangan lokal Ballstead Holdings Berhad akan diajak membuat Gowin bersama Naval Group. Singkat cerita, kapal Gowin Malaysia yang pertama jadi dan di-launching pada 2017 lalu dengan nama KD Maharajalela. Tapi anehnya, setelah di-launching harusnya kapal diceburkan ke laut, tapi Malaysia lain, KD Maharajalela ditarik kembali di dok kering, kemudian dipreteli dan dibiarkan mangkrak hingga detik ini. Walhasil, kapal perang yang harusnya jadi dagangan bagus Naval Group malah tak terurus dan berkarat. Kondisi KD Maharajalela usai di-launching mangkrak juga diprotoli, di mana proyek alutsista strategis ini ditandatangani Malaysia pada 2011 silam, di mana galangan lokal Ballstead Holdings Berhad akan diajak membuat Gowin bersama dengan Naval Group. Dan ternyata usut punya usut,
Pengadaan Usut gawin punya usut. Malaysia dikorupsi di mana biaya yang harusnya habis 1,9 miliar dolar membengkak menjadi 2,8 miliar dolar AS yang menyebabkan pengerjaannya tak selesai-selesai. Mantan Menhan Malaysia Datuk Kita ulang Seri semula guys. Berapa kos Malaysia membeli kapal selam Scorpion dengan Perancis tadi? Kita ulang semula. biaya yang harusnya habis 1,9 miliar dolar membengkak menjadi 2,8 miliar dolar AS yang 2,8 menyebabkan bilion, pengerjaannya tak selesai-selesai. Mantan Menhan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sekarang menjabat menjadi Perdana Menteri juga pernah menjelaskan kasus mangkraknya Gowin Class opsi yakni apakah mau diteruskan pembuatan kapal dengan baustit. Kemudian dia juga mengatakan apakah Naval Group mau meneruskan proyek mangkrak ini atau tidak. Jika tidak, maka Malaysia akan mencari rekanan lain menyelesaikan si Maharajalela ini. Yaakob juga menyerahkan keputusan masif dari Gowin kepada Kabinet. Kondisi KD Maharajalela juga sangat tak terurus. Di mana Naval Group Friends atau DCNS yang menjadi kontraktor apakah mau diteruskan atau dibatalkan dan mencari kontraktor lainnya untuk meneruskan proyek, pihaknya menyerahkan kepada teruskan. Yang penting Kementerian Pertahanan mau proyek ini diteruskan. Jika pun tidak, setidaknya ada 2 atau 3 kapal dari 6 kapal yang direncanakan dibuat. Yang lain akan memohon budget tambahan kepada kerajaan Malaysia. Jika tidak, maka Malaysia akan mencari rekanan lain menyelesaikan si Maharajalela ini. Yaakob juga menyerahkan keputusan nasib Gowin Class kepada Kabinet. Sebenarnya, Naval Group sudah menawarkan bantuannya kepada Malaysia, tapi Malaysia menolak dengan alasan yang tak jelas hingga Naval Group hengkang dari proyek itu. Jawaban Naval Group lantas diketahui pada 2022 ini, mereka memilih banting setir mengerjakan proyek kapal selam Indonesia yang lebih jelas prospeknya daripada menggagas alutsista mangkrak Malaysia. Di Indonesia laku keras, siapa sangka Perancis kapok Rafale jadi bangkrut usai ditawarkan ke Malaysia. 42 unit Rafale siap dikirim ke Indonesia. Indonesia hari ini menyatakan membeli Rafale paket komplit tanpa ngeteng lagi. Dengan pembelian Rafale sebanyak itu dipastikan Indonesia jadi operator jet tempur Prancis terbesar di Asia Tenggara. Uang sekitar 68 triliun akan disetor Indonesia untuk membeli Rafale tanpa ada skema tukar guling minyak sawit ataupun karet mentah di sini. Pembelian Rafale sebanyak ini pasti membuat Indonesia langsung disorot dunia internasional. 42 Rafale menjadi rekor pembelian jet tempur terbesar dalam sejarah Indonesia berdiri. Kontrak Rafale ini diumumkan langsung oleh DassaultAviation.com di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florent Parly dan Menhan Prabowo Subianto, Ketua dan juga CEO Dassault Aviation Eric Trappier dan juga Wakil Marsikal Udara Yusuf Jauhari. Kepala Badan Fasilitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI menandatangani kontrak akuisisi 42 pesawat Rafale generasi baru oleh Indonesia pada upacara yang diadakan di Jakarta. Itu direction tadi daripada kilas dunia guys. Katanya iaitu keluar dari NATO, Perancis memilih bersatu dengan iaitu RI kembangkan senjata ini. Rupanya senjata itu adalah kapal selam Scorpion. Anda pun tahu Indonesia telah membeli 2 kapal selam Scorpion dengan Perancis guys. Itulah perjanjian daripada Naval Group dengan iaitu Indonesia untuk membina kapal selam Scorpion tersebut. Dan katanya sebelum itu Malaysia pun sudah juga membeli dengan Perancis iaitu 2 kapal selam Scorpion juga pada tahun 2011 dan dengan kos perbelanjaannya adalah 2,8 miliar. Sebelum ini Malaysia pun sudah menggunakannya. Dan katanya di situ juga Naval Group terus bekerjasama dengan Indonesia untuk membina kapal selam Scorpion itu. Dan bukan itu sahaja yang kita tahu Dan Indonesia juga telah bekerjasama dengan Perancis untuk membeli 42 pesawat iaitu pesawat apa guys? Pesawat Rafale yang kira boleh dikatakan dalam sejarah Indonesia lah yang terbesar sekali pembelian pesawat dan terbanyak sekali dan juga terbanyak dan ataupun terbesar sekali kerjasama Indonesia dengan Perancis di dalam Asia Tenggara ini. Kiranya Indonesia ni adalah negara di dalam Asia Tenggara yang membeli paling banyak sekali pesawat dengan Perancis. Itu yang kita tahu. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara segmentation, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.